Ibu ya. Memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi itu merupakan tindakan eksploitasi. Tindakan apa Bapak Ibu? Eksploitasi. Eksploitasi. Pripun Mbah Kakung? Eksploitasi. Eksploitasi, Kong. Oh, nggih. Nggih, eksploitasi. Nggih, tasi. Apa nggih? Nggih, tasi. Nah, untuk lebih jelasnya, keuntungan materi dan keuntungan bukan materi itu apa? Mari kita lihat di depan ini. Kalau keuntungan materi, memperoleh uang. Contohnya, anak yang dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis, ya. Itu contohnya dari segi materi. Selanjutnya, keuntungan yang bukan materi yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Misalkan punya anak perempuan dinikahkan dengan orang yang kaya tetapi tidak didasari dengan cinta. Misalkan misalkan yang tua itu suaminya itu lebih tua, jaraknya sangat jauh, nggih. Tapi kan sugih. Nggih. Tidak didasari dengan cinta. Nggih. 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 Coba. Cuman sama nih telat ae. Dari sini bisa dipahami, nggih? Paham, nggih? Nggih. Nah, selanjutnya saya minta Bapak Ibu menyebutkan atau memberi contoh eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak. Dari pemahaman panjenengan atau mungkin yang ada di sekitar panjenengan, contoh dari eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak. Contohnya apa? Kan titik watu, Mbak. Titik watu. Nggih. Pakai ngarit. Dikesel, ya. Dan itu bukan termasuk tenaga anak. Tenaga atau tubuh yang dimanfaatkan kalau itu tenaga. Benten nggih. Jadi kalau yang memanfaatkan tubuh anak, contohnya cobi sinten yang saged Lah tubuh. Apa? Wis ngoten nika pripun? ngemis, Nggih. itu termasuk tenaga. Didol berarti irok ning gaplek, Bu. Didol irok ning gaplek. Anake itu. Nggih. Ayo, sinten sing Trafike saged Apa dia nutup mari pendapat neng dikon manu lho Bu, neng Surabaya neng Doli. Apa saya oleh Doli sampai Trafike. Oh, didol pikon anu nih. wonten Doli, contohnya Oke, niku. Nek contoh memanfaatkan tenaga anak, berarti contoh saking Pak kan ngarit, nggih. ngarit. Dipeksa Bu tapi Dipeksa, nggih. Kan padus kayu. Patus kayu, Nggih. cari batu. Nggih. Selanjutnya contoh dari eksploitasi yang memanfaatkan keluguan anak. Kira-kira contohnya nopo? Dihapusi. Apa? Tercelik gampang. Dihapusi Oh, lugu. Nek lugu ngono iki kan bocah cilik-cilik ngoten Ya niku. dihapusi. Anu ngoten niku. Dirabekne karo wong tuwa dihapusi. Yo, Eh. ngalah. Napa? Ya iya. Nggih niku lho. Nggih. Wonten nggih niki Kalau wau. aku duwe anak sing lugu-lugu nak rapik karo sing Punya anak dinikahkan sama orang yang punya duit. Nggih. Wonten nggih. Duda kaya raya. Duda kaya Oh, raya. Wonten. Duda basah. Nggih. Nggih, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menyampaikan pendapatnya, memberi contoh dari eksploitasi, nggih. Nggih. Saya beri tepuk hebat Yo. karena sudah memberi contoh dengan baik. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa melihat penjelasan atau keterangan yang ada di depan ini.
Pinang, Kepulauan Riau, ya. Itu ada seorang gadis yang dilacurkan atau dijual oleh ibu kandungnya. Itu berawal dari perceraian. Cerai sama suaminya, akhirnya anaknya disuruh bekerja di sebuah kafe. Nah, di situ nggak hanya melayani Kamu nggak hanya melayani memberi kopi, Melayani. memberi teh, mboten harus Melayani. melayani om-om, nggih. Tapi bilang ibu. si anak itu sebenarnya juga tidak mau, tapi karena dipaksa oleh ibu kandungnya untuk mendapatkan uang yang banyak, akhirnya si anak itu terpaksa menjalani kehidupan yang seperti itu, nggih. Berarti itu contoh dari eksploitasi apa, Bapak Ibu? Eksploitasi anak. Materi. Eksploitasi non materi. Napa materi yang Pali nana. Ya. memanfaatkan tubuh anak. Didol, didol. Pirok nih gaplek. Kemudian pada tahun 2012 di Medan, Sumatera Utara itu juga ada kasus seorang bidan menjual bayi. Bagaimana itu bisa ditemukan? Seorang korban menyamar sebagai ibu yang membeli bayi. Akhirnya bidan itu tertangkap. Nggih. Nah, Iya. tadi berarti contoh dari eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan dari segi materi. Manfaat tubuh anak ibu. nggih. Nah, sekarang dari kasus-kasus itu tadi, Bapak Ibu sampun wonten gambaran nggih terkait eksploitasi itu apa sih? Sampun wonten gambaran sing jelas nggih. Nggih. Terus contoh-contoh eksploitasi itu banyak. Salah satunya pemanfaatan tubuh anak yang dilacurkan, seperti kasus yang berada di Kepulauan Riau tadi nggih. Kemudian pornografi anak. Contoh lagi, anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Ngemis. Nggih, Bapak Ibu pasti pernah melihat ada pengemis membawa anaknya cacat ditidurkan di lantai, nggih. Itu termasuk eksploitasi dengan pemanfaatan tubuh anak. Bisa dipahami? Nggih. Oke. Untuk selanjutnya, pemanfaatan tenaga. Nah, ini Titik waktu sekarang titik waktu di Ngemis barang. sekitaran Bapak Ibu masih ada? Kata. Ada. Nggih lari-lari talit mboten sekolah. Karena itu termasuk eksploitasi, itu termasuk melanggar perbuatan yang tidak benar. Nggih, Bapak Ibu tolong membantu untuk mengingatkan nggih. Nah, pemanfaatan tenaga contohnya memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Jadi anak itu tidak ada waktu untuk belajar, bermain. Padahal anak itu harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya yang baik, nggih. Yang ketiga, pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Ini perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun atau di bawah umur. Kasusnya berarti sudah di bawah umur, dinikahkan sama orang yang tidak disayangi, nggih. Kemudian anak dijual untuk bayar hutang. Jaminan. Mudah-mudahan kalau di sini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Wonten.